Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 7. Sekali lagi, Bilangan 27 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Tindakan yang Benar. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan ini dan mari kita terima pesan dan berkat Tuhan dari renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Di dalam perikop ini, yaitu di ayat 1 sampai 11, di sana membahas tentang peristiwa di mana anak-anak perempuan Zelafehat datang dan memohon untuk meminta mendapatkan hak atas milik pusaka ayah mereka kepada Musa dan Imam Eleazar pada saat itu. Yang terlibat dalam peristiwa ini ada anak-anak perempuan Zelafehat, yaitu yang bernama Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Jadi ada 5 orang putri dari Zelafehat. Kemudian di sini juga ada Imam Eleazar dan Musa yang kemudian memimpin bangsa Israel pada saat itu. Dan di sini kita pun juga dapat menemukan peran Tuhan, di mana Tuhan yang memutuskan memberikan apa yang kemudian dimohonkan, diminta oleh anak-anak Zelafehat ini. Peristiwa ini terjadi di depan kemah pertemuan, tempat di mana Musa dan Imam Eleazar berada, dan di situ pun juga banyak bangsa Israel yang lainnya. Dan di sini kita melihat mengapa sebenarnya anak-anak Zelafehat ini memohon untuk mendapatkan bagian atas pusaka ayah mereka. Ya karena anak-anak perempuan Zelafehat ini berharap dan mengusahakan supaya nama ayah mereka ini tidak hilang, tidak punah dari kaumnya. Karena Zelafehat pada saat itu sudah tidak ada, sudah meninggal dan tersisa hanya anak-anaknya ini. Kemudian anak-anaknya ingin supaya keturunan dari Zelafehat, ya, keluarga Zelafehat tetap terhitung di dalam bangsa Israel, sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan milik pusaka ini supaya tetap terhitung, tercatat sebagai bagian dari kaum Israel. Dan mengapa mereka memohon untuk mendapatkan milik pusaka ini? Karena alasan yang lain, yaitu karena ayah mereka tidak memiliki anak laki-laki. Maka merekalah yang kemudian meminta bagian dari milik pusaka ayahnya itu. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan dalam pembacaan kita hari ini. Dan kemudian apa interpretasinya, apa aplikasinya, apa pelajaran dan kemudian tindakan yang kita bisa lakukan di dalam meresponi kebenaran firman Tuhan yang kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh kelima anak Zelafehat ini adalah tindakan yang benar, Bapak Ibu. Sesuai dengan renungan firman Tuhan kita, judulnya tindakan yang benar. Dan apa yang dilakukan oleh kelima anak Zelafehat ini adalah tindakan yang benar. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya Bapak Ibu, di dalam Bilangan 26 ayat 53, di sana dijelaskan, yaitu Allah sudah berfirman kepada Musa bahwa tanah Kanaan harus dibagi-bagi di antara orang Israel yang namanya sudah tercatat, ya, sudah dicatat sebagai memang bagian dari kaum Israel. Saya bacakan Bilangan 26 ayat 53. Kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Dan keluarga Zelafehat ini harusnya harus dipandang punah karena tidak memiliki anak laki-laki. Jadi dianggap seperti tidak terhitung lagi di dalam pembagian tanah pusaka ini.
karena tidak punya penerus, yaitu anak laki-laki. Meskipun sebenarnya dia punya anak, yaitu anak-anak perempuan. Dan anak-anak perempuan Zelofehad ini kemudian mengetahui dan menyadari bahwa nama mereka tidak tercatat sebagai penerima warisan atau milik pusaka. Maka dari itulah kemudian mereka mengusahakan bagaimana supaya mereka pun bisa kemudian mendapat bagian dalam pembagian tanah pusaka tersebut. Dan mereka menganggap kemudian ini hal yang tidak mudah, hal yang berat, dan karena itu mereka memohon supaya mereka bisa diakui dan kemudian mendapatkan hak warisan dari ayahnya, ya, karena yang terhitung di dalam kaum Israel itu ayahnya, ya. Jadi mereka datang kepada Musa dan Imam Eleazar untuk menyampaikan permohonan mereka ini supaya mereka kemudian mendapat bagian dalam tanah perjanjian. Dan kemudian supaya juga keluarga mereka tidak terhapus, ya, dari keturunan-keturunan Israel. Mungkin ada yang berpikir, ya Bapak Ibu, bahwa tindakan dari anak-anak Zelofehad ini mungkin melanggar ketetapan atau melanggar aturan. Kan sudah ditetapkan bahwa hanyalah keturunan yang laki-laki dan sebagainya. Kemudian mungkin ada yang berpikir juga, terlalu memaksakan kehendak, ya, terlalu pengen sekali dapat warisan tersebut. Atau mungkin ada juga yang bisa berpikir bahwa anak-anak Zelofehad ini tamak, ya, haus akan harta dan sebagainya. Namun Bapak Ibu, pikiran-pikiran tersebut, anggapan-anggapan tersebut sangatlah tidak benar. Karena ternyata setelah Musa menyampaikan perkara ini ke hadapan Allah, Allah berkata apa? Allah justru meresponi dengan sangat baik bahwa apa yang dimohonkan, apa yang diminta oleh anak-anak Zelofehad ini adalah hal yang benar. Dan kemudian Allah menyampaikan bahwa kalau memang tidak ada anggota keluarga laki-laki atau keturunan laki-laki, bisa diserahkan kepada anak perempuan. Atau kalau tidak ada anak perempuan, kemudian diserahkan kepada saudara laki-laki dan kemudian seterusnya. Kita bisa baca di dalam perikop yang sama. Jadi kemudian apa yang dilakukan oleh anak-anak Zelofehad ini adalah tindakan yang benar, ya. Dan kita akan melihat apa saja tindakan benar yang sudah dilakukan oleh anak-anak Zelofehad ini. Yang pertama Bapak Ibu, dari permohonan mereka kita bisa menemukan bagaimana anak-anak Zelofehad ini memiliki iman yang kuat. Itu yang pertama, memiliki iman yang kuat. Anak-anak perempuan Zelofehad ini percaya, ya, akan kuasa dan janji Allah kepada bangsa Israel. Meskipun tanah itu yang dibagi-bagi itu belum ditaklukkan, ya, belum disentuh dan masih dimiliki sepenuhnya oleh penduduk asli daerah tersebut. Namun mereka memohon kepada Imam Eleazar dan juga Musa supaya mendapat bagian di dalamnya, seolah-olah tanah itu sudah sepenuhnya menjadi milik mereka, sudah dimenangkan, sudah siap untuk ditempati dan dimiliki. Nah, inilah tindakan yang benar itu Bapak Ibu. Bagaimana mereka ini percaya dan beriman sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah menjanjikan tanah perjanjian dan pasti itu akan menjadi milik bangsa Israel. Sehingga mereka pun datang untuk memohon supaya mereka juga mendapat bagiannya. Walaupun mereka belum melihat, belum dinyatakan, tetapi mereka tetap percaya, setia menunggu dan menantikan kuasa Tuhan. Ya, ini tentunya sesuai dengan pengertian iman di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di sini kita melihat bagaimana mereka punya keyakinan yang besar, kepercayaan akan Tuhan, dan mari kita pun juga memiliki iman yang sama, tindakan yang benar, yang sama juga dengan anak-anak Zelofehad ini. Percaya bahwa ketika Tuhan sudah berfirman, Tuhan akan menggenapinya, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita, dan bagian kita adalah percaya. Terus nantikan, ya, beriman penuh bahwa Tuhan pasti akan menjawab. Dan kemudian tindakan benar yang kedua dari anak-anak Zelofehad ini, yaitu mereka memiliki dan mengusahakan keinginan yang tepat. Mereka punya keinginan dan ternyata keinginan mereka itu tidak hanya mereka miliki tapi mereka usahakan. Dan keinginan mereka, usaha mereka adalah
sesuatu yang tepat, sesuatu yang benar. Jadi keinginannya tidak salah dan cara mengusahakannya pun tidak salah. Nah, anak-anak perempuan Zelofehad ini sungguh-sungguh ingin mendapatkan tempat dan nama di tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini kemudian juga merupakan perlambang atau gambaran dari surga, ya. Tanah perjanjian kekal yang akan diberikan kepada kita, yaitu kerajaan surga. Dan teladan dari tindakan benar para anak-anak perempuan Zelofehad ini harusnya kemudian juga mengingatkan kita, menyadarkan mereka, menggugah kita untuk juga bagaimana kita memiliki dan mengusahakan keinginan yang tepat di dalam kehidupan kita. Yaitu keinginan yang tepat itu adalah memastikan ya dengan tekun bagaimana apakah kita akan mendapatkan warisan sorgawi di dalam kerajaan sorga. Dan benar-benar warisan tersebut tertulis dengan nama kita sendiri. Jadi inilah keinginan yang tepat itu Bapak Ibu. Keinginan yang paling benar, yang paling luar biasa yang harus ada dalam diri kita. Yaitu keinginan untuk mendapatkan kerajaan sorga. Keinginan untuk mendapatkan milik pusaka di dalam kerajaannya Allah. Dan kita perlu mengusahakannya juga. Seperti anak-anak Zelofehad ini, mereka mohon kepada Musa. Kita pun juga harus mengusahakan. Tanah perjanjian kerajaan sorga itu sudah disediakan bagi kita. Dan kita juga harus memastikan bagaimana supaya kita tercantum namanya di sana. Sehingga kita bisa menempatinya suatu saat nanti. Dan dalam Galatia 3 ayat 28 menjelaskan bahwa dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita satu di dalam Yesus, dan ketika Yesus menyediakan keselamatan, kita pun juga akan mendapatnya. Entah itu perempuan ataupun laki-laki. Termasuk mungkin kita jemaat Tuhan ya, dengan apapun latar belakang kita, perempuan maupun laki-laki, semua mendapat jaminan, janji yang sama kerajaan sorga. Tinggal kita kemudian mengusahakan bagaimana supaya kelak nanti kita akan menikmati kerajaan sorga tersebut. Tentunya dengan kita hidup setia berkenan kepada Tuhan, ya, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan kemudian tindakan yang benar selanjutnya yang dilakukan oleh anak-anak Zelofehad ini yaitu adalah menghormati orang tua. Ya, di sini kita dapat mengetahui bagaimana anak-anak perempuan Zelofehad ini memberikan penghargaan dan juga penghormatan yang sungguh-sungguh terhadap ayah mereka, yang bagi mereka sangat berharga walaupun ayah mereka sudah tiada. Dan karena itu mereka berusaha keras supaya nama ayah mereka tidak terhapus, tidak hilang, tidak lenyap di tengah-tengah kaum Israel. Nah, ini tentunya tindakan yang sangat luar biasa dan tindakan yang benar juga Bapak Ibu, yang harus kemudian kita lakukan hingga saat ini bahkan sampai selama-lamanya ya, kepada orang tua kita ataupun orang yang lebih tua juga dari kita. Ada utang yang harus dibayar oleh setiap anak kepada orang tuanya, yaitu mereka dituntut untuk melakukan firman Tuhan dengan menghormati ya ayah dan ibu mereka. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ya, ini juga jadi peringatan bagi kita anak-anak saat ini. Ya, mungkin Bapak Ibu juga yang masih memiliki orang tua, kita mau menghormati ayah dan ibu kita, atau mungkin opa oma kita, ya, keluarga kita yang lebih tua dari kita hormati mereka, ataupun juga mungkin bukan orang dalam keluarga kita juga harus memiliki sikap hormat kepada orang tua, ya, karena kemudian itu yang diajarkan oleh firman Tuhan dan juga sudah dilakukan oleh anak-anak Zelofehad ini. Dan ini adalah tindakan yang benar, yang kemudian dipandang baik oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya apa yang dimohonkan, apa yang diminta oleh anak-anak Zelofehad dikabulkan Tuhan, yaitu mereka mendapat bagian dalam tanah pusaka ya bangsa Israel. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya, untuk kita selalu hidup di dalam tindakan-tindakan yang benar, melakukan tindakan-tindakan yang benar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semuanya.
Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami selalu melakukan tindakan yang benar di dalam kehidupan kami, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan pandang baik, yang Tuhan pandang benar, supaya hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati keluarga GPDI El Shaddai Magelang, semua Engkau sediakan untuk kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.